Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak ibu jamaah Masjid Radhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua nikmat hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Semoga kajian ayat demi ayat bisa nambahi pemahaman ilmu tentang pemahaman agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita, menjadikan sebab tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat 84, namun harus diurut dari ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-82 kemarin itu disebutkan bahwa dalam menjalankan dakwah Muhammad, kamu pasti menemukan orang-orang yang sangat memusuhi kamu. Dalam memperjuangkan agama Allah itu pasti saja ada kelompok-kelompok yang tidak suka dan bahkan memusuhi, yaitu wujudnya orang Yahudi Madinah bersekongkol dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, sama-sama punya niat memusuhi Nabi Muhammad. Tapi di pihak lain ada orang-orang yang beriman yang akan mendukung kamu, yang mereka itu mencintai kamu, membenarkan kamu. Mereka itu sekelompok orang-orang Nasrani yang berpegang teguh dengan kitab asli mereka, sehingga mereka membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa orang-orang Nasrani yang mendukung dakwanya Nabi Muhammad? Yaitu kisisina, kemarin dijelaskan begitu, yaitu orang-orang ahli ibadahnya orang Nasrani, disebut kisisin. Waruhbanan, rohib mereka. Rohib itu kelompok ilmuwan. Kelompok ilmuwan mereka, dari kata rohaba itu orang-orang yang sangat takut kepada Allah.
Maka saking takutnya kepada Allah itu sampai kebablasan. Dia itu tidak menjalankan hal-hal yang dilakukan oleh pada umumnya manusia, menjauhi kemewahan dunia, bahkan dia itu tidak menikah. Betul nggih? Biarawati barang itu tidak menikah karena dia itu saking takutnya hubungannya kepada Allah, khawatir mengganggu hubungannya kepada Allah. Tapi ya tidak semua biarawati itu konsisten dengan pendirian seperti ini. Ada yang dia jadi biarawan juga menikah. Ketika ditanya, loh, kamu kan biarawan, kan nggak boleh nikah. Iya, kalau saya di Surabaya tidak menikah, tapi di Madiun menikah. Jadi tidak konsisten dengan pendiriannya. Wa annahum la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan diri. Jadi ada di antara orang-orang Kristen itu yang berpegang teguh dengan kitabnya, dan ketika datang ajaran Islam dia membenarkannya. Tapi kalau orang Yahudi itu keras sekali untuk memusuhi Islam. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, apabila mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh sekelompok tadi itu, Kisisin dan Ruban, taro kamu melihat ayunahum, mata mereka tafidu minat dam'i, bercucuran air mata, mimma arafu, dari apa yang mereka ketahui, minal haqqi, dari kebenaran. Wa yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna, maka catatlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menjadi saksi. Jadi setelah menekuni kitabnya, kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, dicocokkan dengan isi kitabnya, ternyata benar, maka mereka bertambah dalam imannya, bahkan sampai meneteskan air mata karena telah menemukan kebenaran itu. Itu orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Injil yang asli. Pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lah orang-orang Injil sekarang kitabnya sudah dirubah-rubah, pasal-pasalnya sudah disesuaikan dengan keinginan-keinginan mereka. Jadi selama mereka tidak mau cross check lagi kebenaran itu kepada Al-Quran, ya selamanya tidak akan bisa menemukan kebenaran karena sudah dirubah itu. Wa malana, dan tidak ada bagi kami, lanu minu, kami tidak beriman billahi, kepada Allah, wa ma ja'ana, dan tidak beriman terhadap apa yang datang kepada kami, minal haqqi, dari kebenaran, wa natuma'u, dan kami sangat ingin, ayyudkhilana, bahwa akan memasukkan kepada kami, Rabbuna, memasukkan surga, Rabbuna, Tuhan kami, ma'al qaumi, bersama kaum as-solihin, yaitu orang-orang yang soleh. Maka ketika di cross check dan itu benar, maka mereka mengatakan, kalau begitu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang kepada kami, yaitu Al-Quran. Tidak ada alasan untuk menolak, karena apa yang Allah firmankan di dalam kitab Injil dengan kenyataan yang ada memang benar-benar pas apa yang Allah firmankan, dan ini betul-betul Nabi akhir zaman. Maka mereka langsung mengatakan bahwa kami beriman dan catatlah kami ya Allah, kami bersama
orang-orang yang menjadi saksi akan kebenaran yang engkau firmankan. Dan tidak ada alasan lagi bagi kami untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena itu benar. Dan kami berharap bahwa Tuhan kami akan memasukkan surga kepada kami ini bersama orang-orang yang saleh. Nah, itu ucapan para qisisin wa ruhban, orang-orang ahli ibadah mereka, para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka yang masih berpegang teguh kepada isi Injil yang asli, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Fa'asabahumullahu, lalu Allah memberikan pahala kepada mereka, bima, dengan apa yang qalu, mereka berkata, jannatin, yaitu surga-surga tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya dan dari kanan kirinya pertamanan surga itu, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya, wadzalika, dan demikian itulah jazaul muhsinin, balasan orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah membalas pahala dengan iman mereka itu dan pernyataan mereka membenarkan kenabian Nabi Muhammad dan bahkan menerima ajaran itu. Allah membalasnya dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka di dalamnya kekal. Wadzalika jazaul muhsinin, dan inilah balasan orang-orang yang berbuat baik. Ini bagi orang-orang Nasrani tadi yang asalnya misalnya kafir, kemudian dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad, termasuk para rohib-rohib mereka dan para ahli ibadah mereka yang melanjutkan iman mereka, beriman kepada Nabi Muhammad. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, adapun orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itulah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Adapun orang-orang Nasrani yang tetap kepada kekafirannya dan orang-orang kafir Mekah yang masih tetap kepada kekafirannya walaupun didakwai oleh Nabi Muhammad, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan, thayyibati ma, sebaik-baik apa yang ahallallahu, yang Allah halalkan, yang Allah telah halalkan, lakum, bagi kamu sekalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai, al-mu'tadin, orang-orang yang berbuat melampaui batas. Ayat ini ditujukan 10 kelompok orang sahabat. Ada sekelompok 10 sahabat yang mereka itu bersepakat kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi dunia. Mereka bersepakat kepingin gak kumpul bojo, wiritan tok, zikir tok. Terus mereka bersepakat gak makan daging biar tidak menimbulkan nafsu syahwatnya. Semuanya makan sekedar untuk kekuatan gitu aja. Dia itu menjauhi apa-apa yang sudah Allah halalkan.
Lalu ayat ini diturunkan. Kan itu sama dengan ada 3 orang. Kalau ayat ini 10 sahabat yang ingin fokus berzikir kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilakukan oleh pada umumnya manusia, seperti gak nikah, gak kepengen wis kadung duwe bojo, gak kepengen kumpul bojo, wis zikir tok, salat tok gitu loh. Terus ning awan poso tok. Seperti itu, terus dia tidak pokoknya gak kepengen ngurus dunia. Lalu ayat ini diturunkan. Wong-wong iman, ojo mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Nah, kan begitu ya. Nikah itu Allah halalkan, jangan kamu tolak, jangan kamu hindari. Kumpul bojo itu Allah halalkan, jangan kamu hindari. Nah, kan begitu ayat ini menasehati mereka itu. Jangan mengharamkan apa yang baik-baik yang sudah Allah halalkan. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas dalam beribadah. Ojo keterlaluan. Gitu loh. Itu kan sama saja dengan ada 3 orang yang datang ke rumah Rasul. Gitu loh. Datang ke rumah Rasul, kemudian Rasul masih melakukan apa begitu di dalam. Siti Aisyah ke ruang tamu untuk menemui 3 tadi. Tanya gimana Rasul? Rasul masih ada sesuatu. Nah, terus bertanya begini, gimana ibadah Rasul? Ya, ibadah Rasul ya seperti biasa, seperti pada umumnya orang. Beliau itu ya ibadah, ya puasa, ya mokel, ya menikah, ya butuh makan, ya butuh minum, ya juga berhubungan suami istri, ya sama saja. Jari ini wong telu mau, kalau begitu kita masih bisa. Kita masih bisa kalau begitu. Ya, rajul yang satu, saya akan menjauhi wanita. Maksudnya gak nikah. Saya akan menjauhi wanita. Saya akan fokus ibadah. Itu. Yang kedua, saya akan puasa terus, gak pernah mokel kecuali hari-hari yang dilarang oleh Allah. 2 hari raya sama hari tasyrik. Saya akan puasa terus, saya kuat. Rajul yang satu, saya akan sholat terus semalam suntuk. Jadi wong telu iki, siji kepengen gak nikah, sing loro kepengen puasa terus, sing telu kepengen sholat terus. Nah, ketika sedang berkerumun dengan mereka bertiga di ruang tamu, kemudian Rasulullah sudah selesai, Rasulullah keluar ke ruang tamu. Langsung Rasulullah bertanya, kamukah tadi yang ngomong bahwa kamu tidak akan menikah? Kamu mau ibadah terus? Kamukah tadi yang ngomong akan puasa terus? Kamukah tadi yang ngomong akan sholat terus? Iya ya Rasul. Wallahi ana atqakum. Sekali Rasulullah, demi Allah, saya ini orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Tapi saya juga menikah, saya juga puasa, juga mokel, saya juga sholat, saya juga menggauli istri-istri saya. Nah, itu sama dengan ayat ini. Maka jangan kamu melampaui batas dalam beribadah. Jadi nggak boleh Pak. Islam itu agama yang ngatur tentang keseimbangan Pak. Gak boleh orang itu terus poso terus, ya. Gak boleh orang itu terus sholat terus bojone digletakno. Gak boleh Pak. Ya apa? Gak boleh kita sholat terus. Oh, di dalam diri kita ini ada hak-hak yang harus dipenuhi.
Kan begitu nggih? Haknya kepada Allah kita sholat. Haknya istri, haknya keluarga untuk dipergauli. Kan begitu kan? Lah ini sama-sama ibadahnya. Gak bisa kita itu fokus ibadah terus keluarga kita abaikan. Gak boleh Pak. Itu di hadis juga ada, di Al-Quran juga ayatnya seperti ini. Ono wong aku gak bakal nikah, tak ibadah terus, gak bakal poso. Langsung ayat turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Langsung Allah negur. Gak ngono aku menurunkan agama itu. Moga Pak. Jadi agama ini ngatur keseimbangan. Ya kan begitu ya. Allah menyuruh beribadah, tapi juga Allah menyuruh hak-hak waktu dengan istri, hak-hak waktu dengan anak, dengan keluarga itu tetap harus dipenuhi, gitu loh. Nah, itu juga ada, sebab ada kelompok orang ini yang ibadah terus keterlaluan, ibadah terus keterlaluan, ya. Jadi itu juga tidak boleh. Ya, jadi di dalam Islam itu mengatur tentang keseimbangan, gitu ya. Mengatur tentang keseimbangan. Jadi di dalam hadis pun juga banyak, ya. Di dalam hadis pun juga banyak dijelaskan tentang bahwa ada sahabat-sahabat yang berlebihan dalam beribadah, lalu Rasulullah juga menegurnya. Pada suatu hari Rasulullah itu masuk masjid. Di situ ada seorang pemuda yang kira-kira jam 9. Dia itu sholat terus di situ. Ya, dia itu sholat terus di situ. Kemudian selesai salam ditanya kepada Rasul. Ya fulan, kamu dari mana? Dari sini ya Rasul. Loh kenapa kamu di sini? Saya akan beribadah terus. Keluarlah dari masjid, bekerjalah kamu. Iki jame wong nyambut gawe, gak jame wong ibadah. Dikurak sama Rasulullah. Gak boleh. Orang kok melulu ibadah ini tidak bisa. Nah, ini salah menerjemahkan ibadah. Karena panjenengan keluar rumah menjalankan tugas keseharian, mencari nafkah untuk anak istri, itu juga hukumnya juga ibadah, gitu loh ya. Nah, banyak orang yang salah mengartikan bahwa ibadah itu koyoke terus ndok masjid, ketengkreng madhep ngulon, gelar sajadah, ngurut tasbih. Iku tok sing diarani ibadah. Aktivitas yang lain tidak dinamakan ibadah. Ini salah. Ini salah. Nah, jadi ya kita seimbang lah ya. Ada hak istri yang harus kita penuhi, ada hak keluarga yang harus kita penuhi, ada haknya Allah yang harus kita penuhi. Ya, gitu kan? Itu. Ada hadis yang ini Salman Al-Farisi, saya agak lupa itu, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Thalha kalau tidak salah itu. Ya, dengan Abu Thalha kalau tidak salah. Jadi Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Rasul dengan sahabat Abu Thalha itu. Nah, kemudian pada suatu hari sudah lama betul tidak ketemu dengan Abu Thalha. Kemudian sahabat Salman ini kepengen sambang nang omah Abu Thalha. Nah, kemudian setelah di situ ketika nyampe di rumahnya, ternyata yang menemui pertama itu, yang menyapa pertama itu istrinya Abu Thalha, itu loh. Nah, setelah itu Abu Thalha di mana? Nabi sudah tahu, dia sudah tahu bahwa dia dipersaudarakan.
Dia mengatakan dia sekarang sudah tidak membutuhkan dunia lagi. Begini. Nah, kemudian Salman itu melihat penampilan dari istrinya Abu Thalha itu, penampilannya itu gak wajar lah. Artinya itu pakai pakaian lusuh, cara gampangane daster sak bendina ge masak itulah. Wis pakaian biasa itu loh, gelangsaran. Sahabat Salman terbetik dalam hatinya, loh penampilannya kok kayak begini. Nah begitu ya. Maka kenapa kok kamu seperti itu? Saudaramu Abu Thalha sekarang sudah tidak butuh dunia lagi. Nah kan itu, tidak butuh dunia lagi. Artinya ini tadi ibadah tok itu, ibadah tok. Nah habis itu ditemui, lama tidak ketemu terus kangen lah. Nah setelah ketemu ya tanya kabar dan lain sebagainya. Akhirnya terus di ruang tamu, kemudian istrinya disuruh membuat satu makanan, kemudian disuguhkan. Barang hidangan sudah disuguhkan, Salman Al-Farisi ini dipersilahkan. Silakan makan, silakan makan. Salman ngomong, lah kamu, ayo makan bareng-bareng. Anak soem, saya puasa hari, padahal gak waya poso. Nah itu tadi yang keterlaluan, kepengen poso terus tadi. Saya puasa hari. Lalu sahabat Salman begini, demi Allah saya tidak akan makan kalau kamu tidak ikut makan. Gitu. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak ikut makan. Akhirnya terpaksa dia membatalkan puasa dan ikut makan. Nah, kemudian malam harinya dia ikut bermalam di situ. Bahkan izin istrinya ingin tidur sekamar dengan Abu Thalha. Ya begitu. Setelah tidur dengan sahabat Salman, kira-kira jam 12 Abu Thalha itu sudah mau berdiri, sudah mau sholat. Jam 12 ya. Lalu digeret karo Salman digandoli, jangan, masih jam sekian kok sholat malam. Nah begitu. Akhirnya tidur lagi. Nah tidur lagi. Kemudian sekitar jam 2 mau bangun lagi, digandoli mana karo sahabat Salman. Jangan, masih jam segini. Ya. Kemudian jam berapa lah? Sampai 3 kali. Baru mepet subuh itu baru sahabat Salman, nah sekarang mari kita ambil air wudhu dan sholat. Nah, itu sudah mendekati subuh. Nah setelah itu pada esok harinya diceritakan kepada Rasulullah. Gitu loh ya. Cerita kepada Rasul, ya Rasul, saya kemarin itu disambangi sama Salman. Saya asalnya puasa, gara-gara Salman datang ke rumah saya tidak puasa. Saya asalnya sholat malam saya itu mulai jam 12, gara-gara Salman nginep di situ, saya sholatnya jadi mepet subuh. Gimana nih ya Rasul? Ya, sodako Salman. Rasulullah membenarkan, bener Salman. Loh coba. Sing bener Salman dari awakmu. Jadi beribadahlah yang seimbang. Di dalam tubuh kita ini adalah ada hak untuk kita istirahatkan, gitu loh. Mata ini juga ada hak untuk kita istirahatkan. Ya kan? Boyok ini yang duwe hak ditidurkan. Kalau dibuat duduk lama juga bahaya ini. Jadi seperti itu, dalam tubuhmu itu ada hak untuk anggota tubuhmu, ada hak untuk istrimu, ada hak untuk keluargamu, ada hak untuk Allah. Semuanya jalankan dengan normal. Nah ini, semuanya jalankan dengan normal. Jadi tidak boleh orang itu terlalu dalam beribadah juga tidak boleh. Ada hak untuk istri, ada hak untuk anak yang harus diberi. Ya, jadi maksudnya itu ditunggui.
jangan sampai ditinggalkan. Nah, saya tidak tahu ada kelompok jamaah tabligh itu biasanya kan keluar rumah. Jamaah tabligh itu yang pakaian putih-putih itu biasanya kan ada waktu-waktu keluar itu sampai berhari-hari meninggalkan anak istrinya. Nah itu ngambil dari mana saya tak tahu. Ya, apa yang seperti itu dakwah sekarang. Nah, saya tidak tahu mereka ngambil dalil yang pas dari mana. Wakulu dan makanlah kalian mimma dari apa yang rozaqakumullah, yang Allah rizkikan kepadamu, halalan dengan halal, thayyiban dan bersih atau bergizi, halalan thayyiban. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi yang antum kalian adalah bihi dengannya mukminun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Saya tasik jaminan ini. Ada yang ditanyakan bahwa barangkali ada yang ditanyakan bahwa. Oke, monggo Pak Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bila seseorang kerja jauh terus meninggalkan keluarganya sampai 1 bulan lebih atau 1 bulan lebih, apakah itu termasuk kelewatan? Oh, oke. Begitu kemarin. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi para pekerja jauh asalkan istri juga sudah tahu kan, keluarga juga sudah tahu bahwa kerjaan suaminya adalah seperti itu dan sama-sama menyadari, ya nggak apa-apa. Saya kira kalau 1 bulan, bahkan kalau TKI itu sampai tahunan kan, yang ke Malaysia itu sampai 1 tahun sekali baru pulang. Tapi kalau sudah ada transaksi, sudah ada perjanjian dan sama ikhlas, ya tidak apa-apa. Dan walaupun begitu bukan berarti meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Artinya begini, hubungan tentang komunikasi untuk menjalin keharmonisan bisa diganti dengan komunikasi. Sekarang kan ada HP. Walaupun orangnya itu tidak datang, tapi kan menanyakan tentang kabarnya, kabar anaknya dan lain sebagainya. Untuk pemberian nafkah belanja bisa ditransfer. Kan artinya ada pilihan-pilihan yang lain gitu loh maksudnya. Bisa diganti dengan model yang lain. Bukan termasuk itu Mbak Azin. Tapi nek saulan terus gak ono kabar, gak ono opo, duwe yo gak teko, wong yo gak teko. Lah ini ya gak boleh. Enggak boleh. Iku menjadi tanda tanya besar itu. Gak ono ne bojoku saulan kok gak ono kabar, gak ono transferan. Opo duwe mana ta? Bisa-bisa takut. Pertanyaan itu macam-macam gitu loh. Terima kasih. Nggih. Tapi kalau tetap ada komunikasi, itu kan nggak apa-apa gitu loh. Memang tuntutan tanggung jawab untuk mencari nafkah, nggak apa-apa. Monggo yang lain. Nggih, monggo Bu. Nah, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Israel sama Yahudi itu bedanya dari mana ya? Sama-sama atau berbeda apa yang saya katakan? Oh, nggih. Bangsa Israel sama Yahudi. Nggih. Benar. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Israel sama Yahudi apa bedanya? Israel itu Bu, sebelum ada kelompok Israel yang ada di Palestina
yang namanya Bani Israel itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Sebelum di Palestina itu ada kelompok Israel, di Al-Quran sudah Allah menulis dengan kalimat Bani Israel, keturunan dari Bani Israel. Lah, Bani Israel yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran ini anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah, itu namanya Bani Israel. Itu ya. Jadi kalau di Al-Quran disebut Bani Israel, itu berarti anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah terus kemudian memang yang berkembang itu dari keturunan Nabi Yakub. Nah gitu ya. Jadi cikal bakalnya Bani Israel itu ya dari Nabi Yakub itu. Karena Nabi Yakub itu dari anak Nabi Ibrahim. Yakub itu kan anak dari Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, kan begitu ya. Yakub punya 12 anak, kan itu. Ada yang jadi nabi, tapi ada yang tidak jadi nabi. Nah ini keturunan yang paling berkembang ini dari Nabi Yakub. Itu keturunannya disebut Bani Israel yang Allah sebutkan di sini. Jadi Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran ini Bani Israel yang baik-baik dulunya, ya. Kemudian berkembang itu ya ada yang sesat akhirnya. Ada yang sesat, kemudian mereka itu membuat kelompok yang ajarannya itu salah satu dari anak Nabi Yakub ada yang namanya Yahuda, kemudian ajarannya disebut Yahudi. Nah gitu loh. Kemudian ajarannya disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu dari nama Yahuda, salah satu anak Nabi Yakub yang menyimpang itu. Nah gitu ya. Kemudian pengikutnya disebut, agamanya disebut Yahudi. Nah setelah itu berkembang kemudian karena orang-orang Bani Israel itu berkembang di Palestina, maka mereka membuat nama dari kelompok mereka itu nama Israel. Nah gitu loh. Jadi sebenarnya nama Israel yang ada di Palestina itu bukan seperti yang Allah sebutkan Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran. Karena ngeroso dheweke niku anak turunan Nabi Yakub dan bapaknya disebut Bani Israel keturunannya, maka dia menamakan diri menjadi Israel, orang-orang Israel. Nah, begitu. Jadi Yahudi ya otomatis dari bangsa Israel gitu. Nah, jadi sebelum ada bangsa Israel di dalam Al-Quran sudah ada Bani Israel. Tapi yang dikehendaki oleh Allah, Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran ini, Bani Israel yang dari keturunan Nabi Yakub. Ya, yang bangsa Israel yang sekarang itu ya keturunan dari Bani Israel, tapi yang menyimpang, gitu loh. Tapi yang menyimpang. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, Bani Israel sendiri terus pecah menjadi dua. Satu menjadi pengikut setianya Nabi Musa, yang satu lagi menjadi pengikut setianya Nabi Isa. Ya, menjadi pengikut Nabi Isa itu juga dari Bani Israel. Itu sama. Nah, kemudian ya sama-sama nggak benernya karena orang Yahudi itu menganggap bahwa Nabi Uzair itu anak Tuhan. Orang Nasrani juga salah. Dia menganggap Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Jadi podo-podo gak bener. Padahal dulu itu dari keturunan baik-baik. Bani Israel itu anaknya Nabi Yakub, Nabi. Ya begitulah. Okay. Ya walaupun dari kelompok keturunan Nabi ya, tidak harus tidak pasti menjadi orang baik semua. Keturunan dari Nabi Muhammad ya ono sing kafir kok. Gitu.
Nah Abu Jahal iki Abu Lahab pamane Rasulullah dhewe malah sak bendina dibacakan ayat mendele saya. Dan seperti itu ya. Di antara keturunan para nabi itu ya ada yang tidak mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Itu. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat kitab yang terakhir. Yang digugat oleh orang Yahudi itu kan mesti begini. Nek Muhammad itu jadi nabi, endi sih buktine? Dipadakno karo nabine. Nek Nabi Musa jadi nabi, jelas tongkat iso dadi ular. Kan begitu kan? Tongkat digepukno segara bisa pecah jadi dua. Kan begitu. Tongkat dipukulkan batu bisa memancar 12 mata air. Kan begitu. Nah saiki Muhammad itu mukjizat apa? Nah, yang dijadikan olok-olokan mereka itu begitu. Kalau Nabi Isa orang buta mata sejak lahir diusapin tok bisa melek. Orang meninggal ditakon tangi iso tangi. Kan begitu kan. Penyakit kusta diusap tok seorang. Ini Nabi Isa. Nah saiki Muhammad itu apa? Mukjizat. Nah, yang dijadikan olok-olokan mereka itu begitu. Nah, padahal mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sekarang kalau kita kaji secara ilmiah, nek mukjizat tongkate Nabi Musa iso jadi ular, iso mecah segoro, iso apa itu batu mengeluarkan 12 mata air. Itu kan cuma bisa disaksikan orang yang hidup pada waktu itu. Orang yang tidak hidup pada waktu itu dan tidak ikut menyaksikan kan nggak tahu. Cuma cerita kan. Nah gitu loh. Nabi Isa bisa ngusap orang buta mata sejak lahir terus iso melek. Kan hanya orang-orang pada waktu itu saja yang bisa menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan di tempat itu, tidak hadir di tempat itu, kan dia tidak tahu. Tapi kalau mukjizat berupa Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad sudah kapundut sekian lama tahun, kita tetap bisa membacanya. Kita tetap bisa mengikuti petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan sampai hari kiamat. Kalau begitu lebih manfaat mana? Nah, kan begitu. Kalau bargaining loh ya. Kalau unggul-unggulan. Ya. Jadi berupa ilmu pengetahuan. Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu barokah mukjizat Al-Quran, Pak, bisa mengawal orang walaupun tidak hidup di zaman Rasulullah, sudah bisa mengikuti lewat tuntunan itu. Kan begitu. Walaupun kita tidak menangi zaman Rasulullah, nggak menangi zaman sahabat, nggak mengenangi zaman Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, tapi kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau karena apa? Ya tuntunan dari mukjizat ini. Nah, lah kalau mukjizat tongkat terus sekarang diikuti apanya? Kan begitu. Sekarang diikuti apanya? Kan cuma terbatas di situ saja. Nah, ini masalahnya. Kalau mereka mau menggugat dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi mukjizat Al-Quran ini barokahnya luar biasa. Walaupun kita sudah ditinggal oleh Rasul, ditinggal oleh para sahabat, kita masih tetap bisa mengikuti jalan yang ditempuh oleh beliau lewat Al-Quran ini. Gitu loh. Ini hebatnya mukjizat Al-Quran. Ya walaupun Rasulullah juga mukjizat yang berupa kasat mata juga banyak, cuma tidak diekspos dengan besar di dalam ayat begitu saja. Kalau mukjizatnya Nabi Musa langsung disebutkan di Al-Quran, mukjizatnya Nabi Isa yang tadi itu disebutkan. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad yang sifatnya indrawi itu hanya sejarah saja, tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Muhammad itu membagekno makanan yang sedikit bisa mencukupi sekian banyak tentara dengan tidak kurang sedikit pun, itu juga masyhur. Tapi kan
hanya tidak tertulis di sini. Nah, seperti Nabi Muhammad dikejar oleh Suraka, mau dipenggal lehernya, terus tiba-tiba kaki kudanya yang depan ambles. Nah, itu juga masyhur. Tapi kan tertulis dalam sejarah. Tapi memang mukjizat terbesarnya bukan itu, gitu loh. Itu hanya mukjizat yang bisa disaksikan oleh orang yang kebetulan hidup saat itu. Tapi Al-Quran ini sepanjang masa, gitu, berlakunya sepanjang masa. Ini berkahnya Al-Quran. Ini yang kita yakini. Oke. Namun mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.